Ko Hee-jin mungkin sudah memilih pemain asing kuartal Asia baru untuk Jong Kwan-jang musim depan, menggantikan sosok Mega. Tapi di lubuk hati terdalamnya, dia jelas belum bisa melupakan Mega dan perannya selama ini untuk tim Red Spark. Ko Hee-jin yang sudah 13 tahun menjalani karir sebagai pelatih kepala, baru sekali mampu atau sukses mengantarkan timnya ke final kejuaraan. Dan itu tak terlepas dari Mega. Sehingga, meski saat ini Mega telah hengkang, ada perasaan rindu yang besar dari pelatih Ko. Di mana baru-baru ini hal itu ia ceritakan ke media Korea saat ia mengenang perjuangan tim Red Spark dan peran Mega di final kejuaraan yang menurutnya sangat menyentuh. Mulai dari cedera hingga bagaimana Red Spark sempat bangkit ke final ketiga dan juga keempat. So, inilah rangkuman di balik update menarik soal Mega yang masih dirindukan di Korea, tapi jalan baru sudah menanti Mega saat Petrokimia menjadi klub barunya saat ini. 경기에서도 정말 메가 선수가 잘하지만 인터뷰에서 그 보여지고 있는 인성과 태도 그런 것들을 봤을 때는 역시 메가 선수를 따라올 수 있는 아시아 쿼터의 선수가 있을까 할 정도로 이제 좋은 경기력을 보여주고 사실 많은 팬분들 Apakah ada pemain kuarter Asia yang bisa menandinginya? Itulah pernyataan tegas yang disampaikan oleh salah satu pengamat terkemuka Korea di acara SBS Sport beberapa waktu lalu, saat Mega memutuskan untuk hengkang dan meninggalkan kompetisi Korea. Ko Hee-jin nampak menangisi Mega di pintu keberangkatan bandara. Ia berpikir mungkin inilah alasan Ko Hee-jin sedih. Mega telah memberikan banyak hal untuk tim Red Spark sejak ia bergabung ke tim itu 2 musim silam. Mulai dari mengantarkan tim ini lolos ke putaran playoff untuk kali pertama setelah 6 musim, sebelum akhirnya di musim keduanya, Mega membawa Red Spark masuk ke final kejuaraan. Dengan menghadirkan penampilan yang memukau, meski pada akhirnya Red Spark harus kalah 3-2 dari Pink Spider di final yang fenomenal itu. Nah, baru-baru ini, media di Korea, The Jong-a, kembali menyoroti hal tersebut saat mereka menuliskan headline artikel dengan judul "Pria yang menangis saat mengantar Mega, sutradara Ko Hee-jin dari Jong Kwan-jang". Di artikel itu sendiri, ada cerita menarik yang disampaikan oleh pelatih Ko. Pertama, pelatih Ko menceritakan soal pertandingan final kejuaraan kontra Pink Spider yang berakhir pahit menurutnya. Meski ia mencoba tertawa, tapi hatinya sedih. Walaupun ia juga bangga karena Red Spark membuat final itu layak disebut sebagai final yang hebat. Saya mencoba menenangkan hati saya yang pahit dan tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu pertandingan yang sangat sengit? Tetap saja saya merasa lega karena itu adalah pertandingan kejuaraan yang layak disebut pertandingan kejuaraan. Saya ingin menyelesaikan perekrutan pemain dengan cepat dan mendapatkan istirahat yang cukup. Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan pada 16 April itu, pelatih Ko Hee-jin juga menceritakan perjuangan para pemainnya yang memainkan pertandingan kejuaraan dalam kondisi sakit. Sebut saja Nohran yang menderita sakit punggung dan sempat meneteskan air mata selama pertandingan playoff ketiga melawan Hyundai karena rasa sakit yang parah. Selain itu, setter Red Spark, Yeon Hye-son juga cedera. Dengan Book Hee-lik dan Park Eun-jin baru saja pulih. Selain itu, Mega juga memiliki masalah di kakinya. Dan bagi Ko Hee-jin, perjuangan para pemain luar biasa. Ini adalah kejuaraan pertama saya dalam 13 tahun sebagai pelatih kepala. Saya ingin berjuang dengan baik karena saya telah sampai sejauh ini dengan susah payah. Namun, surga tidak bersahabat. Dan ada begitu banyak pemain yang sakit. Semua orang di sekitar saya meramalkan Hongkong Life Insurance akan menang. Jadi, saya banyak berdoa. Menurut Ko Hee-jin, setelah kalah 2 kali, ia mengatakan ke anak asuhnya bahwa ayo cari 1 kemenangan saja. Karena itu sudah cukup. Dan itulah awal dari kebangkitan Red Spark di final ketiga dan 4 yang sempat memecahkan tangis para pemain di Final Four. Setelah kalah di game pertama dan kedua, saya merasa bersalah. Saya berpikir, mari kita menangkan 1 game saja. Begitulah cara kami memenangkan game ketiga. Dan dengan pola pikir yang sama, kami memenangkan game keempat. Itu semua berkat para pemain yang menunjukkan semangat juang mereka. Itulah mengapa makna dari air mata itu menjadi lebih berarti. Skor 2-2 pun memaksa final dimainkan hingga final kelima.
Namun sayang, di final yang kelima, Red Spark harus kalah dengan skor 3-2 dari Pink Spider yang menjadi juara. Meski kalah, Ko Hee-jin ini tetap bangga pada perjuangan anak asuhnya, apalagi Mega. Ada karakter yang tidak bisa ditinggalkan dalam drama musim semi Jongkwanjang, dan itu adalah Mega. Pemain asal Indonesia ini tampil gemilang di final. Mega mencatatkan rata-rata 30 poin di 5 pertandingan final kejuaraan. Meski tidak memenangi trofi kejuaraan, ia memamerkan kehadirannya yang tangguh dengan menghadapi Ratu Bola Voli Kim Yeon-kyung. Peran krusial Mega di Red Spark inilah yang membuat pelatih Ko tidak bisa menahan sedihnya saat Mega hengkang. Dan itu jugalah yang ia sampaikan dalam wawancaranya di artikel. Ketika seseorang bertanya bagaimana perasaan saya, semua hal mulai dari saat pertama kali bertemu Mega hingga meraih posisi kedua di final kejuaraan terlintas di depan mata saya. Saya sangat emosional. Begitulah besarnya rasa cinta saya satu sama lain. Mega berkata kepada saya, jangan menangis. Saya berkata bahwa saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi kami harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan sebelum kami berpisah. Jelas, di sini Ko Hee-jin tahu betul peran dan pengaruh Mega selama ia melatih di Jongkwanjang. Dan kehilangannya akan jadi sebuah kehilangan besar yang sulit untuk ditutupi. Ia pun berharap jika di lain kesempatan Mega bisa kembali ke Korea. Dan kali ini mengantarkan Red Spark untuk menjadi juara. 강력한 서브 한 방을 터뜨리고 있는 메가입니다. 고희진 감독을 또 응원하는 분들 전에 많아요. 가족으로 확실합니다. 13대7 어떤 그런 순간이라고 봐야 되는데요. 네. Mega ke Petrokimia. Media Korea masih memberi sorotan. She is here. Itulah tagline pertama yang dibuat akun Petrokimia dalam menyambut Ratu Bola Volinya Indonesia, Mega. Jadi, usai Mega ini meninggalkan Korea, dirinya secara resmi telah menandatangani kontrak dengan Gresik Petrokimia Indonesia dan bergabung dengan tim Proliga tersebut. Petrokimia sendiri sejatinya akan mulai kembali bermain di Proliga 4 besar yang akan dimulai pada tanggal 17 ini. Namun Mega belum pasti dimainkan, mengingat Mega mengalami cedera lutut selama pasca musim V-League. Kemungkinan besar dirinya tidak akan langsung bermain, di mana pemantauan cederanya adalah prioritas untuk tim saat ini. Bergabungnya Mega ke Petrokimia ini sendiri tidak lepas dari sorotan media di Korea. MHN Sport mengulas hal tersebut dengan headline, bagaimana dengan cedera lututnya, mantan Jongkwanjang Mega akan bergabung dengan Liga Indonesia mulai tanggal 17. Sementara itu, media Korea lainnya, Sportkan, menuliskan headline, selama tinggal sang ketua, Mega tekan kontrak dengan tim Indonesia, gabung Petrokimia, segera bersiap untuk pasca musim. Mega sendiri memilih untuk menyudahi kontraknya bersama Red Spark karena alasan sang bunda. Dalam sebuah interviunya bersama SBS Sport, bagi Mega ibu adalah nomor 1, dibandingkan karir sekalipun, dan ia ingin berada di dekat sang ibunda yang saat ini membutuhkan perhatian sang putri. Karena aku udah 2 tahun banget jauh sama orang tua juga, terus orang tua aku tinggal satu-satunya juga, mama aku harus take care juga kayak gitu. Terus ya pokoknya aku keluarga nomor 1 sih, karena karir bisa kapan aja, karena ya keluarga lebih penting daripada segalanya. Wipawe, pengganti Mega. Saat Mega harus meninggalkan Korea dan gak lagi melanjutkan karirnya di Korea, tim Jongkwanjang Red Spark tetap harus mengarungi musim depan dengan persiapan penuh. Saat mereka dituntut untuk mencari pemain kuartal Asia, sosok Wipawe pun akhirnya dipilih pelatih Ko Hee-jin. Wipawe sendiri adalah pemain asal Thailand yang sebelumnya bermain untuk Hyundai Hill State, di mana di sepanjang musim lalu, ia tampil cukup baik dengan membuat 264 poin. Beda jauh sih kalau dengan Mega yang punya lebih dari 800 poin, tapi perlu dicatat, Wipawe ini adalah outside hitter, di mana penerimaan bolanya adalah kelebihan yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Ko Hee-jin. Dalam penjelasannya usai memilih Wipawe, Ko Hee-jin mengatakan, dia memang mengalami cedera, tetapi keterampilan volinya sudah cukup terbukti. Kami harus memilih dari kumpulan pemain. Saya belum pernah melihat pemain yang lebih baik dari Wipawe. Masa rehabilitasi sangat bervariasi, tergantung pada kemauan pemain dan pengaruh pelatih yang membantunya. Masa tersebut dapat dipersingkat dan dia secara ajaib dapat menunjukkan performa yang baik. Saya pikir Wipawe akan mengatasinya dengan baik, ujar Ko Hee-jin, sumber Sports Soul. Ya, tentu kehilangan Mega tak akan bisa langsung digantikan, tapi Red Spark belum menyerah. Ko Hee-jin coba membangun tim dengan wajah baru, dan kita lihat saja seperti apa rencana Red Spark musim depan tanpa Mega.
Pada akhirnya, meski Mega kini telah berlabuh di petrokimia dan meninggalkan jejaknya di Korea, namanya tetap abadi dalam hati Ko Hee-jin dan penggemar Red Spark. Perjuangan, semangat, dan peran krusialnya di lapangan telah mengukir cerita haru yang tak terlupakan, terutama di final kejuaraan yang penuh drama. Bagi Ko Hee-jin, Mega bukan sekedar pemain, melainkan simbol kebersamaan dan perjuangan yang membawa Red Spark mencapai puncak. Dan kini, saat Mega memulai babak baru di Indonesia demi keluarga dan karir barunya, Red Spark melangkah bersama Wipawi. Namun, satu hal yang pasti, nama Mega akan terus dikenang, dan harapan untuk reuni suatu hari nanti tetap menyala. Seperti kata Ko Hee-jin, kami harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan.